Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas dan mempresentasikan produk kami, yaitu Risol Mayorius. Nama saya Glorio Pratama Putra. Nama saya Fajar Akmal Ramadan. Nama saya Amelia Novia Fitri. Nama saya Febriani Sulistiawati. Berikut adalah pembahasannya. Latar belakang bisnis kita di sini ada Risol. Risol adalah jajanan yang sebenarnya sudah begitu lama dikenal sebagai jajanan pasar. Risol juga dalam bentuk siap saji sudah memiliki permintaan pasar yang relatif stabil. Risol seringkali menjadi jajanan favorit untuk disantap di pagi hari. Risol pada umumnya merupakan sebuah jajanan ringan yang berisikan daging cincang serta sayuran yang dibungkus dengan kulit risol dan dilapisi pocokan telur, ayam, dan tepung panir dan kemudian digoreng. Pilihan rasa yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dari konsumen. Selain itu, peluangnya dalam risol mayones masih terbilang sangat besar dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Selanjutnya di sini ada sasaran bisnis. Sasaran bisnis dalam penjualan kami ialah kalangan anak-anak sekolah mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, mahasiswa atau para pekerja maupun masyarakat umum. Hal ini dikarenakan jajanan risol mayones sangatlah aman untuk dikonsumsi oleh semua kalangan. Dari bahan baku yang digunakan merupakan bahan baku yang baik dan terjamin akan kebersihannya serta tidak menimbulkan efek samping. Selanjutnya di sini ada visi dan misi. Visinya menjadi sebuah perusahaan makanan jajanan ringan ternama dengan mengedepankan kualitas produk serta mampu bersaing di pasar global. Dan misinya yang pertama menghasilkan produk risol mayorius berkualitas tinggi, kedua menghasilkan produk risol mayorius yang memiliki cita rasa lezat dan berbeda dibandingkan dengan produk lain. Dan terakhir ini menjalani kerjasama bisnis dengan berbagai mitra untuk mengembangkan bisnis risol mayorius. Analisis SWOT, kekuatan produk kami yaitu produk dapat dinikmati semua kalangan dan bahan produk terjamin baik dan higienis. Yang kedua, di sini ada peluang pembuatan produk yang tidak begitu rumit dan bahan-bahan yang digunakan mudah didapat. Yang ketiga, ada kelemahan produk dapat ditiru oleh orang lain dan daya tahan produk tidak begitu lama. Dan yang terakhir ada ancaman adanya kompetitor yang menjual produk serupa dan tawaran harga dan kompetitor lebih murah. Usaha pemasaran. Pemasaran adalah sebuah hal yang sangat krusial dalam membangun sebuah bisnis, khususnya pada bisnis F&B. Oleh karena itu, usaha pemasaran yang kami lakukan untuk menjual produk ini diantaranya: yang pertama, strategi word of mouth. Strategi word of mouth adalah sebuah usaha yang dimana konsumen turut andil dalam mempromosikan maupun merekomendasikan produk kita kepada konsumen yang lain. Artinya, konsumen berperan penting dalam strategi pemasaran ini. Kami memilih menggunakan strategi word of mouth ini dikarenakan strategi ini tergolong murah, tidak memerlukan biaya yang banyak, serta efektif dan ampuh dalam menarik minat konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Strategi ini juga dianggap kuat dalam mempengaruhi intensitas dalam penjualan. Strategi pemasaran yang selanjutnya yaitu sosial media marketing. Pada era digital ini, kita telah dimudahkan dengan adanya bantuan teknologi informasi dan komunikasi, termasuk dalam hal berbisnis. Media sosial dapat menjadi sebuah saluran yang mendukung komunikasi dalam memasarkan sebuah produk secara cepat dan dapat lebih menguntungkan. Beberapa media sosial yang kami gunakan ialah Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube. Kami berharap dengan adanya pemanfaatan media sosial ini, diharapkan produk lebih cepat dikenal oleh masyarakat. Analisis aspek teknis. Kami akan memproduksi risol mayones isi ayam suwir dengan jumlah produksi 150 piece per hari dengan bahan-bahannya sebagai berikut: ayam filet, mayones, tepung terigu, tepung tapioka, tepung roti, air, telur, minyak goreng, garam, kaldu bubuk, gas, paper lunchbox dengan total Rp330.000. Nah, berikut ini adalah perhitungan biaya risol mayorius. Harga jual produk, dikarenakan kami
memutuskan untuk mendapatkan keuntungan sebesar 60%, maka perhitungannya ialah sebagai berikut. Biaya produksi ditambah 60% keuntungan dikali biaya produksi dibagi jumlah produk sehingga kami mendapatkan harga jual yaitu 3.500 per piece. Dari harga jual produk 3.500 per piece, kami dapat mendapatkan laba atau keuntungan perusahaan dalam 1 bulan senilai Rp5.250.000 dengan rincian perhitungan yaitu harga jual dikali jumlah produksi dikali 30 hari dikurangi biaya produksi dikali 30 hari dan dikurangi biaya investasi awal yaitu pada peralatan seperti kompor, tabung gas, teflon dan lain-lain senilai 600.000 sehingga kami mendapatkan laba dalam 1 bulan pertama yaitu Rp5.250.000. Kemasan produk Risol Mayorius. Kami memiliki 2 kemasan untuk Risol Mayorius kami, yaitu kemasan untuk siap saji dan untuk kemasan frozen. Nah, pada kemasan siap saji, kami menggunakan paper lunch box berukuran 11 x 15 x 5 cm dan menambahkan stiker brand Risol Mayorius. Kami memilih menggunakan paper lunch box karena harganya yang murah, tetapi kualitasnya sangat baik dan aman dalam membungkus sebuah makanan. Nah, teman-teman bisa lihat ini yang kemasan risol kami dalam bentuk frozen. Nah, kami membuat kemasan risol frozen ini agar produk kami dapat menembus pasar global. Selain itu, dengan adanya kemasan frozen ini, para konsumen kami dapat menikmati kelezatan risol kami kapanpun dan dimanapun mereka berada. Nah, di sini juga ada stiker brand Risol Mayorius kami yang akan kami tempel di semua kemasan kami. Analisa kebutuhan pasar global. Yang pertama ada permasalahan dan kebutuhan global serta solusinya. Kebutuhan global masih sangat penting untuk saat ini, terutama pada sektor makanan yang membutuhkan sebuah produk makanan yang lezat dan bergizi serta tetap dapat bertahan lama. Karena adanya kebutuhan global akan sebuah produk makanan, kami membuat produk Risol Mayorius dalam bentuk frozen. Produk frozen ini kami kembangkan dengan tujuan agar para konsumen tetap dapat menikmati makanan yang lezat dan bergizi kapanpun dan dimanapun dan tentunya dapat disimpan untuk dinikmati di kemudian hari. Yang kedua, ada menghadapi persaingan dengan ide kreatif dan inovatif. Seorang pengusaha yang tak berinovatif dan tidak berpikir kreatif akan mudah dilupakan dan bisnisnya mungkin akan tenggelam. Kami mencoba berpikir kreatif melalui inovasi dengan mencoba beberapa risol yang isi dan rasa yang bermacam-macam, dari rasa yang pedas, asin, serta manis, seperti risol mayo isi daging cincang, risol ragot sayur, risol jagung mayo, dan ada juga risol pisang. Dengan adanya rasa baru Risol Mayorius yang berbeda, dapat membuat konsumen tertarik untuk membeli Risol Mayorius kami. Selanjutnya ada membangun mental kepemimpinan. Kami mempunyai 3 cara untuk membangun mental kepemimpinan. Yang pertama, ada berani mengambil resiko. Dengan beraninya kami dalam mengambil resiko, kami akan tahu hal apa yang akan terjadi dan dapat kami jadikan sebuah motivasi untuk selalu berani mengembangkan dan berinovasi pada setiap produk makanan Risol Mayorius yang kami jalani. Lalu yang kedua ada selalu optimis. Untuk tercapainya kesuksesan dalam bisnis kami, tentunya kami harus memiliki sikap yang optimis dan mengambil keputusan dengan cepat dan akurat. Lalu yang ketiga ada fokus dan konsisten. Dengan adanya rasa mental pembisnis yang kuat dalam diri kami, tentunya kami harus memiliki sikap fokus dan konsisten untuk tetap fokus pada apa yang menjadi tujuan dan tetap konsisten pada apa yang sudah kami jalankan pada bisnis Risol Mayorius kami. Selanjutnya ada manajemen skill. Untuk meningkatkan manajemen skill agar efektif dalam mengembangkan usaha Risol Mayorius kami ini, kami mengembangkan manajemen skill dengan
pelajari dan ikuti pelatihan. Dengan mengikuti program pelatihan dan pengembangan diri, sangat penting untuk meningkatkan manajemen skill seperti manajemen proyek, kepemimpinan, dan komunikasi. Lalu ada melatih skill komunikasi. Skill komunikasi adalah bagian terpenting dari interpersonal. Dengan komunikasi yang baik, dimungkinkan untuk menyampaikan realisasi perintah yang tepat. Selanjutnya ada strategi bisnis yang dipersiapkan. Kami memiliki 4 strategi bisnis yang sudah dipersiapkan. Yang pertama, ada menetapkan harga yang relatif murah agar semua para konsumen dapat membeli risol mayorios kami. Lalu yang kedua, ada memilih lokasi penjualan yang strategis. Yang ketiga, ada memenuhi kepuasan dan permintaan konsumen. Dan terakhir, ada sasaran konsumennya adalah masyarakat di sekitar segala usia, baik tua maupun muda. Menentukan goals bisnis risol mayorius. Business goals, mungkin kita udah sering dengar kata business goals. Business goals atau apa sih? Mari saya jelaskan. Business goals adalah target bisnis yang harus dicapai oleh individu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Biasanya target bisnis dibagi menjadi tujuan jangka pendek dan jangka panjang. Target bisnis dapat bersifat umum, tingkat tinggi maupun berupa tindakan spesifik terukur. Business goals dari risol mayorius ini diantaranya adalah pertama, memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen. Kedua, menambahkan beberapa cita rasa terbaru. Ketiga, membuka lapangan pekerjaan. Keempat, membuka outlet di berbagai daerah. Kelima, menjadikan risol mayorius go internasional. Berikutnya adalah time management waktu. Time management adalah merupakan proses pengendalian waktu berdasarkan suatu rangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan telah dipertimbangkan berdasarkan kemungkinan-kemungkinan yang kemudian harus dilakukan pengontrolan dalam prosesnya agar maksimal. Manajemen waktu ini berlaku untuk semua bisnis ya, atau semua perusahaan. Bila manajemen waktunya bagus, perusahaan bagus juga. Kalau perusahaannya manajemen waktunya udah jelek, ya kesananya ya jelek kegiatan bisnis dari perusahaan itu. Dalam bisnis risol mayorius ini, manajemen waktu merupakan hal yang sangat penting, terutama dalam proses produksi ya, seperti manajemen waktu pada saat memasak risol dan manajemen waktu pada saat proses pengurusan atau packing. Oleh karena itu, manajemen waktu sangatlah penting agar kegiatan bisnis risol mayorius ini dapat berjalan dengan lancar dan efisien. Berikutnya adalah bentuk kepemilikan dan permodalan bisnis. Bentuk kepemilikan bisnis risol mayorius ini adalah usaha mikro, kecil, menengah atau bisa kita sebut dengan UMKM. Kami memilih UMKM dikarenakan permodalan dalam bisnis ini nilainya tergolong rendah. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada UMKM ini akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan bentuk kepemilikan bisnis lainnya seperti perseroan terbatas atau PT. Permodalan usaha kami berasal dari pencetus usaha ini, yaitu Amelia, Febriani, Glorio, dan Fajar. Hal ini dikarenakan modal yang kami perlukan tergolong kecil. Namun demikian kami tidak menutup kemungkinan untuk para investor dalam menanamkan modal kepada kami agar kami dapat mengembangkan usaha ini lebih cepat. Berikutnya ada perencanaan bisnis. Nah, rencana bisnis itu terbagi dua, rencana bisnis jangka pendek dan rencana bisnis jangka panjang. Untuk rencana bisnis jangka pendek usaha risol mayorius ini, kami akan berfokus pada inovasi dan pengembangan kualitas produk agar produk kami ini dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Dalam salah satu kegiatan pemasaran secara langsung yang kami lakukan adalah dengan membuka stand di lokasi-lokasi strategis. Risol mayorius juga akan mencoba menambahkan cita rasa
yang baru dengan permintaan para konsumen. Dengan adanya inovasi pada segi cita rasa berbagai kegiatan pemasaran yang kami lakukan, kami yakin semua hal tersebut akan membuat Risol Majoris ini semakin dikenal dan diterima dengan baik oleh para konsumen. Berikutnya rencana bisnis jangka panjang. Rencana bisnis jangka pendek berhasil, kami akan mencoba membuka beberapa cabang di berbagai daerah. Hal ini untuk menyebarluaskan pemasaran dan meningkatkan penjualan produk Risol Majoris ini ke depannya. Selain itu, kami juga membuka cabang di berbagai daerah di Indonesia. Kami juga berencana untuk membuat produk kami menjadi produk yang layak diekspor. Hal ini kami lakukan agar masyarakat ini, bukan tidak hanya masyarakat Indonesia saja yang dapat menikmati kelezatan Risol Majoris kami. Jadi kesimpulan dari presentasi kali ini, Risol Majoris adalah pilihan yang terbaik sebagai jajanan favorit untuk disantap oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun. Peluang dalam usaha Risol Majoris ini masih terbilang sangat besar dan dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat. Bahkan usaha Risol Majoris ini juga tidak membutuhkan modal yang besar, serta bahan baku yang digunakan dalam pembuatannya pun mudah untuk didapatkan. Sekian dari presentasi kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.